Semuanya aku mulai admit orang-orang untuk masuk ya. Oh, sorry. Halo, selamat malam semua teman-teman dari Canva maupun dari komunitas Pinterest. Nama saya Intan, malam ini akan nemenin untuk acara kolaborasi antara Canva Indonesia dengan Pinterest Indonesia. Aku sambil share ya. Sebentar. Ya. Jadi malam ini kita ditemani oleh Kak Alifa dari Pinterest. Kak Alifa adalah Creator Growth Manager Pinterest untuk Indonesia. Dan juga ada Uda Vicky Ariandi, dia adalah Canva Content Designer untuk Indonesia. Silakan mungkin dari Kak Alifa mau introduction dulu sebelumnya. Terima kasih. Hai, yes, sorry. Internetnya agak putus-putus, tapi halo semuanya. Nama saya Alifa Putrinda. Saya Creator Growth Manager untuk Pinterest Indonesia. Jadi hari ini seru banget sih acaranya, karena kita bakal share tentang konten yang menarik untuk di Pinterest, dan juga gimana cara bikin konten inspiratif. Dan yang paling menarik bakal juga kita share tentang beberapa tren yang mungkin bisa ngebantu teman-teman di sini untuk bikin konten yang selanjutnya. Oke, makasih Kak Alifa. Bisa lanjut mungkin ke Om Vicky, silakan. Halo teman-teman, kenal saya Vicky dari Content Designer Canva Indonesia. Hari ini saya akan juga berbagi bagaimana sih cara bikin konten yang menarik sih menggunakan Canva. Salam kenal semuanya, semoga malam ini kita bisa mendapatkan ilmu yang berguna untuk semuanya. Terima kasih. Oke, makasih Vicky.
makasih juga nih buat teman-teman yang udah bersedia untuk menunggu di malam-malam hari ini. Mudah-mudahan masih tetap semangat ya untuk belajar. Jadi kita dari Canva dan Pinterest ingin sharing gimana sih nih caranya untuk buat Pinterest yang keren, terus apalagi mengenai ide pin. Kayaknya mungkin nggak semua kita kenal betul dengan apa sih ide pin itu. Nah, di sini jadi kita bisa tahu dari Kak Alifa, terus gimana cara kita optimize. Nah, sementara dari Vicky nanti akan lebih ke untuk ngedesain menggunakan Canva. Aku share lagi untuk housekeeping-nya sebelum kita lanjut. Demi kelancaran pembawaan materi, mohon dimatikan audionya dan silakan menggunakan chat untuk pertanyaan atau kalau misalnya mau interaksi silakan gunakan chat juga. Ini kita emang sengaja pilih formatnya web meeting, karena supaya lebih banyak interaksi yang terjadi. Terus untuk materi dan rekaman presentasinya nanti akan dibagikan melalui email. Pas di akhir acara minta tolong untuk teman-teman ngisi angket supaya kita bisa ada perbaikan ke depannya. Dan kita juga pengen tahu nih kira-kira ada ide lainkah untuk kita topik selanjutnya. Dan pelatihan ini juga direkam. Untuk acara hari ini tuh apa aja? Kita tadi udah perkenalan ya. Terus selanjutnya Kak Alifa akan membawakan materi mengenai Pinterest. Setelah itu Vicky lanjut untuk introduction mengenai desain Canva, bagaimana mendesain yang baik, terus selanjutnya kita langsung ngedesain bareng praktek. Buat teman-teman yang belum login ke Canva, silakan login, nggak perlu yang berbayar, pakai yang gratisan pun bisa, cukup. Dan juga prakteknya kita akan laksanakan di komputer. Setelah itu teman-teman bisa nih konsultasi atau tanya jawab, mumpung ada Kak Alifa di sini, puas-puasin deh ya. Nah, setelah itu sebelum penutupan nanti Kak Alifa akan mention juga mengenai kita ada mini challenge nih untuk Pinterest. Jadi jangan sampai ketinggalan ya acaranya juga. Sedikit informasi dari Canva untuk template Pinterest tahun ini kita buat khusus ya dari berbagai macam tipe yang tersedia. Nanti teman-teman bisa klik di URL-nya, kita akan bagikan. Seperti itu. Terima kasih dari aku, itu aja. Mungkin sekarang kita bisa langsung ke Mbak Alifa ya. Silakan. Halo, terima kasih. Moga-moga teman-teman masih bisa dengar suara aku jelas. Karena pas banget lagi azan. Aku coba share screen. Oke, aku ada video, jadi kalian bisa tonton bentar ya. Hit it. Do your own thing. Do your own thing. Do your own thing. And you can make it like this. Like that. Let's work. And you can make it like this. Like that. So you can do it like this. Okay. Like that. Okay. Like this. Like that. Show it out. Oke. Sekali lagi selamat datang teman-teman di acara Canva dan Pinterest hari ini. Sekali lagi nama saya Alifa, saya Creator Growth Manager untuk Pinterest Indonesia. Jadi kebanyakan kerjaanku ini banyak sekali berinteraksi dengan kreator dan juga orang-orang yang menggunakan Pinterest seperti kalian. Sebelum masuk ke acara dan penjelasan tentang Pinterest, ada satu hal yang aku mau share dan bagikan ke kalian,
yaitu misi Pinterest. Misi Pinterest adalah memberikan inspirasi bagi siapapun untuk menciptakan kehidupan yang benar-benar mereka sukai. Misi Pinterest ini bukan hanya untuk membuat kalian jadi stuck di handphone dan terus scroll, tapi sebenarnya kami ingin membuat suatu inspirasi, menjadikan satu tempat di mana kalian bisa mencari inspirasi dan ide itu, dan akhirnya kalian bisa membuat sesuatu yang kalian rencanakan atau sesuatu yang kalian sedang cari menjadi nyata, dan akhirnya kalian bisa nantinya bagikan lagi ke audiens atau ke teman-teman kalian. Orang-orang yang datang ke Pinterest itu secara aktif mencari spesifik ide. Jadi biasanya audiens yang masuk itu bukan hanya untuk scrolling atau kayak sekedar mengisi waktu luang. Seperti yang mungkin banyak kalian tahu, buat teman-teman yang udah sering pakai Pinterest, biasanya kalau kalian masuk ke apps, kalian udah tahu apa yang akan kalian cari. Kalian akan masuk ke dalam apps, terus kalian akan cari misalnya ide ulang tahun, baju yang kalian ingin pakai untuk lebaran misalnya. Jadi audiens kita itu udah merencanakan sesuatu jauh-jauh hari sebelum momen spesial mereka akan selenggarakan. Sekali lagi, mereka tidak hanya menekan tombol like, tapi juga mereka ingin mencoba ide itu. Jadi setelah mereka biasa di Pinterest, mereka biasanya menyimpan atau kita kenal dengan repin. Lalu setelah itu mereka akan coba di dunia nyata dan mereka biasanya terinspirasi dari apa yang mereka lihat di Pinterest. Sedikit angka, ada 444 juta pengguna aktif bulanan saat ini di Pinterest. Jadi buat kalian yang sekarang seorang content creator atau kalian sekarang sedang mencari atau ingin menjadi seorang content creator, kalian ada di sini. Ada 5 miliar pin, 5 miliar pencarian bulanan, dan ada 300 pin yang disimpan. Dan saat ini Pinterest itu mungkin sedikit berbeda dengan Pinterest yang dulunya kalian tahu. Karena saat ini kami mengutamakan kreator. Apa sih maksudnya mengutamakan kreator? Jadi dulu mungkin teman-teman kalau masuk ke apps, kalian cuma kayak save atau menyimpan pinnya, dan bentuknya biasa seperti gambar, terus nantinya kalian masuk ke papan atau board. Nah, saat ini kami ingin mengembangkan kalian orang-orang yang punya ide, yang punya inspirasi untuk bisa menginspirasi orang lain di Pinterest. Maka kami punya banyak sekali produk baru atau feature yang bisa membantu kalian mengembangkan audiens kalian di Pinterest. Nah, tadi kita ngomongin tentang Pinterest yang sekarang berubah untuk ingin memfokuskan ke kreator. Lalu kita juga tadi di awal ceritain dikit bahwa ada video tadi tentang gimana kalian sebenarnya bisa menjadi seseorang yang unik dan apapun ide kalian itu sebenarnya bisa kalian share, apalagi di Pinterest. Salah satu fitur yang sekarang sedang kami sudah launch dan kami rasa fitur ini bisa membantu kalian untuk mencapai atau membangun audiens kalian lebih luas itu dengan yang namanya pin ide. Nah, pin ide itu apa sih? Mungkin aku ngobrol dikit tentang pin, kan bentuknya sebar. Saya masuk ke platform, biasanya kalau ada gambar yang bentuknya pin, kalian bisa klik, terus nanti masuk. Atau mungkin kalian juga pernah lihat yang bentuknya kayak video. Nah, pin ide adalah gabungan antara pin yang tadi bentuk gambar dan juga pin bentuk apa gini? Karena ide itu kita berharap bisa menjadikan suatu format di mana kalian bisa menceritakan ide atau inspirasi secara utuh. Pin ide itu adalah format terbarunya Pinterest dan ini adalah multi halaman. Jadi kalau kalian lihat di sebelah kanan, ini ada salah satu contoh pin ide kreator kita Luna Maya, dan di bawahnya kalau kalian lihat itu ada kayak garis-garis tipis, itu kayak semacam halaman. Jadi bentuknya, bayangkan pin ide itu kayak buku, ada cover atau ada judulnya, lalu ada isinya, lalu di akhirnya bakal ada kayak penutupan. Nah, di pin ide ini bayangkan kalau kalian punya sebuah cerita, ide yang kalian ingin sebarluaskan, maka dengan format pin ide ini, kalian benar-benar bisa menceritakan ini secara detail, secara utuh, dan sebagai audiens atau penonton yang nanti melihat konten kalian, mereka benar-benar tahu apa yang perlu mereka lakukan dari awal sampai akhir untuk bisa melakukan atau mereplikat ide tersebut.
Dengan pin ID kalian bisa membagikan kecintaan kalian, mulai dari makanan, atau misalnya kalian adalah digital artist, atau misalnya kalian juga fashion blogger, itu kalian bisa banget menceritakan hal-hal tersebut melalui pin ID. Dan juga di Pinterest itu banyak sekali orang-orang yang edukator. Misalnya kalian juga bukan seseorang yang terlalu bentuknya tutorial gitu, karena mungkin beberapa orang mikir, oh kalau Pinterest harus bentuknya step by step, ada tahap 1, 2, 3. Enggak juga, kita sebenarnya banyak sekali kreator yang juga misalnya mereka bergelut di dunia kesehatan mental, atau misalnya edukasi kayak tips and trik kuliah, itu banyak banget yang mereka akhirnya share dengan pin ID. Gimana cara membuat pin ID? Aku yakin di sini semua orang udah sangat-sangat biasa dengan pembuatan konten di platform apapun, dan aku yakin kalian juga udah jadi ahlinya. Di Pinterest, kita juga bikin fitur ini semudah mungkin untuk bisa kalian gunakan. Jadi caranya nanti kalau kalian ingin mencoba pin ID ini, kalian bisa masuk ke apps kalian. Nanti kalian lihat di bawah, ini ada banyak, ada 5 icon. Lalu di tengah ada icon yang tandanya plus. Nanti kalian tinggal klik tuh plus di situ, lalu ada pilihan namanya pin ID. Setelah kalian masuk, kalian nanti bisa menggunakan langsung pakai kamera, atau kalian juga bisa langsung mengambil gambar-gambar itu dari galeri kalian, dan nanti di dalamnya kalian bisa langsung mengeditnya. Jadi ada pengeditan video, ada juga efek suara, alat interaktif, hingga kalau kalian mau misalnya menyebut atau menyerang, atau kalau misalnya kalian sedang kerjasama nih sama brand, kalian bisa banget buat mention brand itu di dalam konten. Kalian bisa tambahin teks seperti yang ini contohnya di kanan kita. Kalian juga bisa tambahin banyak sekali stiker sehingga bisa benar. Nah, ngomongin tentang pin ID, pada dasarnya kan bentuknya sebenarnya sebagai konten gitu ya. Tapi mungkin pertanyaan selanjutnya, di mana sih nantinya pin ID ini akan muncul? Karena mungkin kalau kalian bayangin di platform lain, mereka akan muncul di profil kalian kan. Nah, inilah perbedaannya Pinterest. Jadi kita punya 4 tempat di mana konten kalian bisa muncul di dalam apps kita. Jadi dengan adanya 4 titik ini, kemungkinan konten kalian bisa terdistribusi dan terlihat oleh audiens kalian pun akan lebih besar. Nah, jadi yang pertama, paling pasti konten kalian atau pin ID yang nantinya kalian buat, itu pastinya akan muncul di profil kalian. Jadi seperti ini contohnya di nomor 1, yang paling kiri, kalian konten-kontennya akan muncul langsung di bawah profil, bentuknya kotak-kotak seperti ini. Lalu yang kedua, pin ID kalian juga akan kemungkinan akan masuk ke namanya sajian beranda. Jadi sajian beranda atau homepage itu tempat di mana nantinya audiens bisa melihat pin ID kalian. Cuman memang untuk pin beranda ini kalian harus memastikan dengan kalau membuat pin ID tentang makanan, maka nanti kemungkinan besar pin ID ini hanya muncul jika memang audiens itu suka mencari hal-hal tentang makanan. Jadi yang paling penting di sini nanti saat kalian membuat pin ID, pastikan kalian pakai judul. Karena di judul itu bisa membantu kalian untuk konten itu bisa terdistribusi dengan lebih baik. Yang ketiga, konten kalian bisa muncul di namanya sajian diikuti. Jadi sajian diikuti ini ada di halaman utama, lalu nanti muncul di atas. Selama orang follow atau mengikuti kalian, maka setiap kalian bikin konten baru akan muncul di sini. Dan yang terakhir, nah ini yang paling menarik, ada yang namanya di halaman kalian. Tadi aku sempat mention di awal bahwa orang-orang masuk ke Pinterest itu biasanya tujuan utamanya adalah klik tadi ini kaca pembesar lalu langsung cari apa rencana atau kayak ide yang mereka lagi coba ingin lakukan. Maka sebenarnya konten kalian juga bisa muncul di sini, tapi ada beberapa syaratnya. Dan ini aku akan jelasin di beberapa slide berikutnya. Oke, sebelum aku masuk ke bagian tadi featuring, ditampilkan, dan lain-lain, aku juga pengen share sedikit bahwa di Pinterest itu ada banyak sekali, karena tadi udah ngomongin pencarian berkali-kali, apa sih yang paling sering orang cari?
ini kira-kira data yang paling baru yang kita baru ambil. Jadi saat ini banyak sekali orang-orang yang mencari OOTD hijab remaja, kamar Korea, baju lebaran. Nah, ini gimana sih kalian caranya nanti pakai pencarian ini? Caranya adalah kalian bisa menggunakan kata-kata ini di judul kalian. Jadi bayangkan nanti ada orang yang cari kamar Korea. Kalau memang di judul pin ID kalian akan ada kata kamar Korea, itu akan lebih mudah terdistribusi kontennya. Jadi pastikan kalian selalu tulis, bukan hanya sekedar upload fotonya. Karena kalau upload fotonya kita nggak punya konteks. Dan itu akan mempersulit. Jadi kalau kalian mau screenshot ini juga boleh buat nanti ide-ide konten selanjutnya. Nah, selanjutnya tips untuk bisa terdistribusi lagi adalah selaraskan dengan momen. Tadi aku juga di awal sempat bilang bahwa selain orang-orang masuk ke Pinterest untuk mencari ide, mereka juga masuk ke Pinterest itu jauh-jauh hari dan biasanya karena ada momen tertentu. Nah, ini aku share 4 momen yang paling dekat, ada di bulan April. Jadi sekali lagi ini juga sedikit inspirasi buat orang-orang kalau memang mau bikin konten. Ada 4 momen, yaitu yang pertama pasti belum puasa, ini bentar lagi, tinggal 2 hari lagi. Lalu nanti akan ada Lebaran, ada Hari Kartini, dan ada Hari Bumi. Kalau misalnya kalian bisa mencoba bikin konten yang relevan dengan topik ini, maka kemungkinan konten kalian terdistribusi juga akan lebih tinggi. Karena bayangkan dalam sebulan terakhir, orang-orang udah banyak banget yang mulai cari konten-konten ini. Jadi kalian kalau pengen mendapatkan traffic itu dan mendapatkan semua angka impression dan matrix yang baik, maka kalian bisa harusnya membuat konten itu di jauh-jauh hari dan coba diselaraskan dengan momen yang aku share di sini. Nah, tadi aku sempat share nih gambar yang ada di sebelah kanan. Tadi aku bilang bahwa ini ada salah satu halaman yang cukup tinggi traffic-nya. Traffic itu berarti banyak banget orang masuk ke halaman ini. Dan uniknya di Pinterest, kalian itu sebenarnya bisa tampil di halaman ini. Konten kalian itu bisa banget tampil di halaman ini. Halaman ini apa sih? Nah, halaman ini kita sebut dengan inspirasi hari ini. Konten yang ada di halaman ini itu dipilih atau dikurasi oleh tim editorial Pinterest. Jadi di sini kita benar-benar mencari kreator dengan konten terbaik yang bisa nantinya memberikan inspirasi untuk jutaan orang di Pinterest. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru nyoba atau kayak baru mulai di Pinterest, kalian kalau memang pengen punya kayak kickstart yang kayak boosting konten, kalian bisa nih berusaha untuk bisa masuk ke dalam halaman ini. Tapi caranya gimana untuk bisa masuk halaman ini? Nah, sebenarnya nggak susah. Yang penting adalah kalian bisa bikin ide atau inspirasi dengan pin ide yang tadi aku ceritain dengan jelas. Jadi yang pertama, satu, kontennya harus inspiratif. Inspiratif itu apa? Inspiratif itu berarti ide kalian itu mudah diikuti oleh audiens atau penonton. Jadi nanti kalau saat kalian membuat konten, membuat pin ide, kalian coba nanti klik yang namanya pre-review atau kayak tinjauan ulang. Jadi kalian lihat dulu nih sebelum di-upload, kira-kira kalau nonton jelas nggak sih? Ada pertanyaan kan nih? Ada yang masih kurang kah? Karena audiens kalian pun mungkin akan mempertanyakan hal yang sama. Nah itu selama kalian merasa udah jelas, harusnya audiens kalian juga cukup jelas dengan ide-ide kalian. Yang kedua, tulis judul di halaman depan, di detail, dan deskripsi. Tadi aku share sedikit pencarian yang sekarang lagi tinggi. Nah, kalau kalian bisa masukin itu di judul sini nih di kanan, tapi juga ada di judul halaman pin ide kalian. Itu nanti membantu algoritma untuk bisa membaca konten kalian itu sebenarnya tentang apa sih. Nah, ini juga penting untuk bisa di-feature karena kalau kalian lihat di halaman selanjutnya, sebelumnya tadi ini semuanya tuh ada judulnya. Jadi saat orang buka ke halaman, mereka tuh tahu nih ekspektasinya kontennya seperti apa sih, gitu. Nah, yang ketiga, gunakan bahasa Indonesia karena kebanyakan orang mencari di Pinterest itu dengan bahasa Indonesia. Keempat, kalau bisa buat konten sesuai tema bulanan atau tema editorial yang tadi aku share nih, yang momen 4 ini. Jadi puasa, Lebaran, Kartini, Bumi. Mungkin nanti kalau di akhir tahun kita ada Natal, kita ada Tahun Baru.
semakin kalian bisa menyelaraskan konten itu dengan momen, makin besar kemungkinannya untuk bisa muncul di tadi halaman pencarian. Dan yang paling terakhir, karena ini kurasi, ini kita benar-benar menseleksi konten, kalian berarti perlu untuk upload lebih awal. Satu, karena kita memang ada kurasi dari tim internal kita, dan yang kedua, tadi aku udah berkali-kali menyebutkan bahwa orang ke Pinterest itu jauh-jauh hari sebelum ada momen. Aku yakin di sini mungkin teman-teman juga udah ada yang mulai cari baju lebaran nih, mau modelnya kayak apa. Carinya sekarang kan, bukan carinya di hari nanti sehari sebelumnya. Jadi kalau kalian pengen menangkap audiens itu, kalian perlu untuk bisa upload dari sekarang supaya orang-orang bisa ngelihat ide kalian sekarang. Nah, sebenarnya cukup sekian dari aku. Buat teman-teman yang di sini sudah punya akun Pinterest atau masih belum punya akun Pinterest, nggak masalah. Nanti langsung coba. Bisa tadi yang aku share dengan tanda plus, terus klik pin ide. Nantinya kita di akhir acara juga bakal share ada sedikit kontes buat kalian untuk ide dengan Canva. Cukup sekian, dan aku bakal serahin ke Vicky buat section selanjutnya. Baik, terima kasih Mbak Alifa. Aku juga belum tahu ternyata Pinterest sudah bisa berkembang sejauh itu ya. Keren nih sekarang ya. Oke, teman-teman, kita mau langsung ke sesi berikutnya aja ya. Karena saya izin dulu untuk share screen. Nanya, Videonya. udah masih dimatiin videonya. Nggak ada suaranya. Teman ya. Oke, sudah terlihatkah tampilan screen-nya? Bentar, masih loading kayaknya. Loading ya. Bentar. Atau Vicky matiin kameranya juga nggak apa-apa sih? Mungkin Iya. akan membantu. Iya, kayaknya dikoneksiin ya. Aku izin off cam ya, coba ya. Kayaknya mungkin karena lagi musim hujan kali ya. Tadi Kak Alifa juga Iya. suaranya sempat putus-putus. Tapi jangan khawatir, nanti kita akan kirim rekaman acaranya via email. Ya, udah sekarang udah kelihatan. Makasih. Terlihat ya. Oke. Baik teman-teman, seperti tadi yang saya sudah sempat infokan di awal, kali ini kita mau ngajak teman-teman nih bagaimana cara bikin konten yang benar-benar bisa stand out gitu, yang bisa jadi orang-orang bisa lihat, bisa like, bisa share kemana-mana, jadi konten kita jadi terkenal gitu. Mungkin kayak tadi Mbak Alifa bilang juga kan di awal itu, setiap hari itu jutaan konten kan dibuat setiap harinya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana sih cara kita biar bisa bikin konten itu yang benar-benar menonjol dan menarik gitu. Karena yang kayak teman-teman tahu di zaman sekarang itu, di zaman yang serba informasi serba cepat pokoknya. Jadi orang-orang cuma secepat usapan jempol semuanya udah lewat aja gitu. Nah, kita kan nggak mau nanti konten kita cuma kebagian yang bagian di swipe-nya doang gitu. Nah, aku mau share beberapa tips dari Canva yang mungkin bisa berguna bagi teman-teman. Nah, dari Canva kita udah nyiapin ada 5 tips nih dari Canva biar masih bikin konten yang benar-benar bisa stand out gitu di antara jutaan konten lainnya yang diupload ke platform digital. Maaf, ini ada yang bilang suaranya kecil. Suaranya kecil. Deketin mikrofonnya kali ya. Thank you. Oke, bentar. Aku coba dulu ya setting audionya ya. Thank you. Cek kalau begini sudah cukup? Apa masih kecil? Coba lanjut deh, kayaknya udah. Yang lainnya ada yang bilang normal. Oke. Yang lain normal, yang kalau ada yang keputus atau kurang jelas nanti teman-teman info aja. Nah, kita langsung yang poin pertama aja ya. Pertama itu adalah melakukan riset. Nah, kenapa sih kita perlu melakukan riset?
Uh, karena riset itu penting banget nih, kayak kita perlu tahu nih apa yang lagi tren di zaman sekarang. Kayak mungkin tadi Mbak Alifa juga sempat mention kan, karena ini adalah poin-poin penting, kayak tadi untuk bulan April ada Hari Bumi, ada Hari Kartini, ada Lebaran dan lain-lainnya. Nah, kenapa sih kita harus perlu tahu hot trend ini gitu? Karena ya itu tadi, karena orang-orang ada menyukai konten yang lagi hot trend saat ini gitu. Nggak mungkin kita ngebahas tiba-tiba kayak konten cara membuat kue Natal ketika momennya orang-orang lagi banyak mencari tentang Lebaran. Itu tidak relate gitu kan gitu. Nah, yang kedua juga adalah know your audience. Itu kita perlu tahu siapa sih target audience kita gitu. Ini konten kita buat untuk siapa gitu. Apakah konten ini nanti akan kita akan bagikan konten ini untuk para remaja kah, atau untuk kalangan ibu-ibu kah, atau untuk anak-anak. Itu juga perlu kita ketahui gitu. Kayak mungkin dari mulai kita bisa mengetahuinya tuh kayak dari mulai geografinya, terus rentang usia, lalu pekerjaan, lalu kebiasaan mereka gitu. Nah, bagaimana sih kita bisa mengetahui audiens kita ini gitu? Sebenarnya kita perlu cukup tahu kita memposisikan diri kita sebagai audiens kita. Contoh misalnya, aku mau bikin konten nih tentang kue Lebaran. Kue Lebaran siapa sih yang paling sering cari, siapa sih? Ya, kita pasti akan tahu yang kue Lebaran itu pasti adalah yang pertama agendanya pasti cewek. Cewek pasti paling banyak untuk mencari bagaimana cara membuat kue Lebaran gitu. Lalu rentang usianya berapa ya gitu. Kalau rentang usia mungkin let's say kita usia mungkin sekitar 20-an sampai ke 50 atau 40 gitu. Nah, kita tarik lagi nih. Kalau yang usia ini, usia yang tadi kita udah tentuin gendernya perempuan, usianya segini gitu. Nah, gimana sih gaya komunikasi mereka gimana? Misalnya untuk 20 ke 30 mungkin komunikasinya mungkin lebih santai. Kalau untuk yang 30 ke atas sampai 50 mungkin kita bisa gunakan bahasa yang formal. Nah, hal-hal itu juga perlu kita ketahui gitu. Makanya riset itu adalah hal yang paling penting yang perlu kita lakukan di awal sebelum kita membuat konten. Nah, lalu poin selanjutnya adalah kita menetapkan ciri khas brand kita. Nah, ini juga penting untuk memutuskan gaya brand terlebih dahulu sebelum kita mulai buat konten. Untuk ciri khas brand ini ada dua nih poin yang saya mention di sini, yaitu voice and tone dan brand guideline. Kenapa sih voice and tone gitu? Voice and tone itu juga menentukan, kayak tadi aku bilang tadi di awal, misalnya kita mau bikin konten, nah kita perlu menentukan nih gaya komunikasi kita mau seperti apa ke audiens kita. Apakah kita mau menggunakan bahasa formal atau kita mau menggunakan bahasa yang santai. Nah, ini juga perlu kita tentukan di awal. Jangan nanti di konten awal kita udah pakai bahasa formal, terus nanti udah bikin konten kedua, konten ketiga, tiba-tiba konten keempat kita pakai bahasanya bahasa slang lah kata orang-orang gitu ya, bahasa yang nyeleneh gitu. Para audiens itu juga akan lama-lama audiens juga akan bingung nih, loh ini gimana sih dia gimana sih nih, kok tadinya aku udah suka nih, udah di awal dia udah bahasanya sopan formal, nanti tiba-tiba kok dia jadi berubah lagi bahasanya. Ini juga perlu kita tetapkan di awal, kita mau menggunakan seperti apa voice and tone-nya. Nanti juga akan berpengaruh bagaimana brand persona kita akan dilihat sama audiens. Nah, yang kedua ada brand guideline. Brand guideline ini juga penting. Ini kenapa sih brand guideline juga penting? Ini juga untuk biar konten kita tetap konsisten. Misalnya untuk brand guideline kita mau bikin yang tadi baju Lebaran, kita udah bikin nama toko atau mungkin kita udah bikin logo untuk brand kita. Kita akan menggunakan warna apa nih untuk logo? Misalnya logonya warnanya biru. Berarti kita harus menggunakan warna biru atau warna kuning gitu. Dan harus ditetapkan di awal juga. Gitu juga dengan gaya font, lalu juga color palette tadi yang tadi saya bilang di awal, untuk menentukan warna, dan logo juga harus bagaimana penempatannya harus konsisten. Misal kalau di pojok kiri ya udah pojok kiri atas aja gitu. Brand guideline juga dibutuhkan nih nanti misalnya kalau kita udah punya tim atau kita minta bantuan sama orang freelance misalnya gitu. Nah, kita juga perlu kasih brand guideline ini ke orang-orang yang bakal membantu kita atau ke tim desain kita, biar mereka juga tahu, oh ternyata ini ada panduan nih untuk membuat kontennya. Seperti mungkin menggunakan bahasanya, menggunakan logonya seperti di mana, menggunakan warna di mana gitu. Jadi semuanya udah ada aturan dan ada batasannya. Lalu yang ketiga adalah kita bikin headline yang menarik.
Nah, tadi Mbak Alifa juga sempat mention juga nih, bikin headline di awal. Kenapa? Karena headline itu kayak pepatah ya pepatah, saya juga pernah dengar pepatah dari mata turun ke hati. Nah, biasanya kayak orang-orang ngomong gitu ya. Nah, headline itu adalah matanya. Kalau dia udah kena, udah lihat di mata, wah ternyata matanya bagus nih gitu. Nah, kalau udah kekunci di mata, mereka pasti akan lebih tertarik nih untuk melihat konten kita selanjutnya isinya apa ya gitu. Nah, ada beberapa elemen yang bisa membuat headline itu jadi menarik. Yang pertama itu adalah kata kunci yang relevan. Nah, kita juga harus menggunakan kata kunci yang relevan ini. Kenapa? Tadi contohnya tadi mungkin kayak tadi yang bisa sama Mbak Alifa, misalnya Batagor gitu. Tentu headline-nya harus yang berhubungan dengan si Batagor tadi gitu. Nah, mungkin kita cara membuat Batagor, tapi isi kontennya ternyata cuma orang jualan Batagor gitu. Nggak ada jelasin si bikin Batagornya mana gitu, kok cuma isinya cuma orang jualan Batagor gitu. Nah, yang kedua, tidak menggunakan headline atau kalimat yang terlalu panjang. Maksimal itu untuk headline setahu saya adalah 8 sampai 14 kata. Itu adalah batas maksimal untuk menggunakan membuat headline. Karena di sana itu karena untuk memudahkan audiens ketika mereka lagi scanning, yang kita tahu, kita kalau nge-scroll sosmed browsing website, kita tuh cuma nge-scroll itu cuma ada waktu cuma 2 sampai 3 detik untuk melihat apa itu gitu. Kalau di 2 detik itu udah nggak kena, itu udah lewat, pasti udah skip gitu. Makanya headline juga jangan terlalu panjang, karena 2 detik itu untuk memudahkan orang nge-scanning dulu di awal. Headline-nya apa nih? Misalnya headline udah menarik, tapi panjang banget, orang juga apa sih? Lewat aja udah. Nah, yang ketiga itu yang kayak tadi, masih relate yang kedua, itu harus memiliki kata-kata yang menarik. Mungkin bisa kita menggunakan angka, bisa menggunakan kata-kata yang provokatif misalnya. Contohnya mungkin kayak 3 ciri-ciri orang yang masuk surga misalnya. Wah, ini berat sih karena ya mungkin momennya lebaran mau puasa, mungkin ini juga bisa jadi nih orang pasti akan wah apa nih ciri-ciri orang yang bisa masuk surga gitu. Nah, itu kan kita di awal udah menggunakan angka, kita juga tiga ciri-ciri misalnya, orang udah lihat wah cuma ada 3 ciri-cirinya. Terus yang kata-kata yang bisa ngehook si audiens adalah bisa masuk surga gitu. Orang pasti akan langsung wah ini kontennya gue harus lihat nih apa sih ciri-cirinya, mungkin ada nggak sih salah satu cirinya di gua gitu. Nah, itu kan pasti udah nge-grab si audiens untuk membuka konten kita gitu kan. Makanya headline itu juga harus menarik gitu. Lalu yang terakhir adalah headline juga harus tetap akurat. Akurasinya sangat diperlukan. Kayak tadi pertama yang kata kunci yang relevan tuh, yang kayak tadi saya bilang di awal. Jangan kita udah ngomongin cara membuat batagor atau cara membuat baju lebaran, tapi ternyata ketika dibaca kontennya isinya malah nggak nyambung gitu, atau isinya malah mengada-ngada gitu. Jadi orang-orang juga akan ketika orang udah baca di paragraf pertama, mereka udah baca kayak udah notice loh ini kok nggak nyambung ya sama headline-nya, itu juga udah bakal skip gitu. Nah, ini yang keempat adalah buat mudah di-scan. Kayak tadi aku bilang sebelumnya, kenapa sih harus mudah di-scan? Karena kita cuma punya 2 sampai 3 detik biar konten kita bisa ke-notice sama orang gitu. Nah, ini buat di-scan itu juga berlaku untuk di konten untuk isinya. Nah, makanya saya juga di sini akan mengatakan akan membagikan ini di yang pertama adalah selipkan little hook. Little hook itu adalah apa sih? Ini adalah untuk pancingan orang-orang. Jadi untuk setiap kalimat pertama di tiap paragraf, misalnya kita mungkin ada sekitar 2 sampai 3 paragraf gitu. Kenapa sih harus diselipkan nih little hook di setiap kalimat pertama gitu? Karena orang ketika nge-scanning konten, mereka akan membaca dulu kalimat pertamanya. Ketika kalimat pertamanya sudah tidak relate atau tidak menarik bagi mereka, mereka akan skip. Mereka akan coba scanning lagi ke bawah untuk lihat lagi apakah ada yang menarik, apakah ada yang sesuai dengan mereka, apakah ada yang relate dengan apa yang mereka cari. Nah, mereka akan scanning untuk tapi ketika mereka udah scanning dan tidak menemukan apa-apa yang menarik bagi mereka, ya baik lagi ke konten kita akan di skip gitu. Nah, lalu yang kedua juga gunakan image atau grafis untuk memberikan jeda nih kepada audiens. Dia mereka punya waktu nih untuk menyerap informasi yang udah mereka baca sebelumnya, atau mungkin informasi tadi mereka udah baca tentang mungkin ya tentang poin-poin yang udah kita rangkum di
konten sebelumnya di paragraf sebelumnya. Nah, kita selipkan nih image di bawah untuk memberikan jeda bagi mereka atau keterangan atau infografis atau mungkin info lebih detailnya bagi mereka biar mereka bisa, oh ternyata yang dibahas itu di atas adalah ini nih. Mereka bisa ada jeda untuk mereka biar mereka tidak kelelahan untuk membaca konten yang sudah panjang, yang sudah dibuat panjang-panjang. Jadi mereka punya waktu nih untuk men-scanning apa yang tadi mereka udah baca sebelumnya. Gitu. Nah, hal yang ketiga, gunakan list untuk membantu audiens menyerap informasi penting. Nah, kita juga bisa menggunakan trik ini nih. Misalnya kita kalau misalnya ada banyak konten misalnya yang harus disampaikan. Nah, kita bisa merangkum konten-konten tadi. Caranya dengan menggunakan list. Mungkin kita bisa membagi jadi beberapa poin. Kita persingkat lagi biar para audiens juga juga punya jeda nih untuk membaca. Wah, ternyata ini poin-poin yang pentingnya. Poin pentingnya yang bisa mereka nanti untuk mereka serap informasinya. Nah, lalu yang kelima yang terakhir, ini adalah kemas dengan desain yang menarik. Ini teman-teman mungkin juga pasti punya lah untuk aku harus bikin desainku yang menarik nih, aku harus bikin desainku bagus, harus terlihat keren desainku. Cuma perlu diperhatikan juga untuk membuat desain yang menarik itu ada beberapa poin yang harus kita perhatikan nih. Yang pertama tentu update lah dengan tren, dengan yang lagi tren saat ini, desain-desainnya seperti apa sih stylenya gitu. Kita bisa lihat di Pinterest kan, kalau di Pinterest kan saya dulu biasanya suka gitu tuh. Kalau mau bikin desain, saya akan browsing dulu di Pinterest. Hot design misalnya untuk tahun 2022 seperti apa sih gitu. Nah, kita nanti bisa lihat tuh untuk bisa jadi referensi kita. Lalu juga yang kedua, kita bisa ilustrasikan nih dengan icon, bentuk, dan warna. Jadi kita bisa juga nanti mengemas, misalnya konten kita terlalu panjang, kita mau biar terlihat lebih cantik, kita mungkin bisa beberapa poin kita bisa kemas dalam bentuk ilustrasi. Bisa jadiin icon atau jadiin bentuk shape atau bedain warnanya. Gitu. Jadi nggak monoton desainnya. Yang ketiga itu tetap keep it simple. Kenapa? Simple itu adalah kalau orang desain bilangnya sekarang simple itu adalah goalnya desain untuk saat ini. Kita nggak mau desain kita tuh jadi kompleks, jadi kayak susah dilihat sama orang. Orang-orang juga pas ngelihat, aduh kok jadi ini gimana sih baca konten ini kok semuanya kok jadi ini ke sini gitu. Nah, kuncinya adalah kita harus keep it simple. Kita harus bikin sesimpel mungkin, simple tapi tetap estetik nih. Nah, nanti aku akan coba akan tunjukkan beberapa demonya nanti ketika kita masuk sesi praktek. Nah, yang poin yang keempat, kita bisa maksimal gunakan 4 color palette, itu 4 warna ya untuk satu, misalnya untuk membuat sebuah konten. Maksimal warna yang bisa kita gunakan adalah 4. Kenapa gitu? Karena kayak tadi aku bahas sebelumnya, masih berhubungan dengan desain yang simpel tadi. Kita nggak mau orang nanti ketika melihat konten kita, mereka jadi bingung, mata mereka jadi sakit, atau mereka jadi pusing, harus baca yang mana dulu gitu. Dan yang terakhir, gunakan 2 jenis font yang kontras. Ini untuk membedakan mana yang headline, mana yang untuk isi teks isinya. Jadi orang-orang bisa ketika melihat konten kita, mereka bisa dengan mudah nge-scanning nih, oh ternyata headline-nya yang ini nih, headline ini isinya ini, gitu, keterangannya ini. Gitu. Nah, itu adalah poin-poin penting yang perlu kita perhatikan ketika kita mau buat desain yang menarik untuk konten kita. Nah, yang terakhir kita langsung praktek aja karena kita udah mau masuk sesi praktek. Nanti ada beberapa, yang pertama aku akan mendemokan sebentar bagaimana sih cara bikin konten menggunakan Canva, karena kita juga di Canva kita juga udah menyediakan tuh beberapa template untuk pin Pinterest, jadi teman-teman bisa gunakan nanti. Lalu yang kedua nanti ada praktek juga bagi teman-teman nanti, jadi teman-teman udah mulai nih bisa siapkan nih si akun Canva-nya, udah mulai bisa dibuka nanti nih. Jadi ketika saya mendemokan sebentar, teman-teman bisa langsung praktek, nanti juga bisa langsung ketika udah beres demo juga bisa mau praktek setelah demo juga boleh gitu. Nanti kita akan diskusi singkat, mungkin ada beberapa nanti yang akan sama Bu Intan nanti ya. Lalu kita akan masuk ke sesi tanya jawab untuk materi hari ini.
Oke, aku akan coba share dulu sebentar. Aku stop yang ini dulu. Aku akan coba share untuk demo Canva, untuk demo bikin konten pin Canva ya. Jadi nanti maksudnya udah Vicky ini setelah dikasih demonya, terus teman-teman silakan coba langsung praktek buat Pinterest di Canva. Terus setelah itu pengennya sih kita sharing beberapa hasil dari teman-teman di sini. Jadi nggak usah malu-malu untuk sharing ke kita. Nanti kita bahas bareng-bareng. Yang penting kan kita semua di sini belajar ya. Istilahnya tujuannya kan ingin meningkatkan pengetahuan dan skill. Jadi sama-sama belajar. Gitu. Jadi nanti kita ngebahas secara singkat apa yang sudah bagus dan apa yang bisa kita improve seperti itu. Makasih. Silakan. Baik. Sudah terlihat ya ininya tampilan screen saya? Udah. Oke, ini yang seperti teman-teman lihat, ini adalah tampilan beranda Canva. Nah, di sini teman-teman udah ya kalau yang biasa menggunakan Canva, mungkin udah tahu lah, udah ini saya udah biasa pakai Canva nih gitu. Cuma nggak ada salahnya kan kita jelaskan lagi nih, biar teman-teman juga, oh mungkin ada beberapa poin yang, wah ini kok aku nggak tahu, ini kok aku nggak tahu ya gitu. Nah, ini ada tampilan beranda Canva, teman-teman bisa lihat di sebelah kiri ini, ada beranda, ada proyek, ada dibagi dengan Anda, ada sampai. Ini fungsinya juga mungkin teman-teman bisa lihat nanti beranda ini tampilan untuk menampilkan semua nih sumber desain yang pernah kita bikin atau semua template-template yang udah disediain sama Canva. Lalu proyek Anda nanti folder untuk semua kerjaan yang kita compile, yang kita masuk ke folder, jadi bisa lebih cepat ditemukan atau lebih cepat dibagikan kepada rekan-rekan kerja kita. Lalu yang di bawahnya juga ada dibagi dengan Anda. Bagi dengan Anda ini biasanya adalah file-file yang di-share sama rekan kerja kita yang menggunakan Canva juga. Dan ketika mereka nge-share filenya, ini udah otomatis masuk nih ke dalam option ini. Kalau sampah ya teman-teman juga tahu ini untuk tempat file-file yang udah kita hapus. Lalu ada kontributor juga, ada ini untuk tim, ada kit merek, juga ada perencanaan konten. Dan konten ini memudahkan teman-teman nih nanti kalau mau bikin konten dari Canva, langsung share dari Canva, otomatis tanpa harus pindah-pindah tab lagi atau pindah-pindah ke dari laptop ke handphone atau tadi menggunakan perencanaan konten ini udah tinggal langsung klik di Canva dan nanti otomatis akan ke-share ke platform sosial media teman-teman. Nah, kita langsung aja ya ke sesi praktek ya. Aku di sini akan menggunakan shortcut aja. Di shortcut itu kita bisa langsung ketik pin Pinterest. Nanti dari sini akan muncul di Canva otomatis muncul nih ada beberapa pilihan yang bisa teman-teman pilih. Ada yang untuk ukuran 1000 kali 1500, ada yang 1080 kali 1920. Nah, kita akan coba yang 1080 1920 ya, yang 16:9. Tinggal diklik aja nanti akan otomatis nih. Nah, Canva udah menyediakan tadi kayak Bu Intan bilang, di Canva kita juga menyediakan pin Pinterest, template-nya udah disediain semua, mau cari tema apa tinggal diketik aja, nanti atau memulai dari nol juga boleh gitu. Nah, ini juga teman-teman bisa lihat di sini ada banyak banget template-template yang bisa digunakan. Kalau misalnya teman-teman nggak mau ribet ya, mulai dari kosong atau mulai dari nol lagi gitu. Nah, kita akan pilih salah satu aja, mungkin contohnya, mungkin kayak tadi aku sempat lihat itu tadi, bikin kue atau produk baru, ini misalnya kita mau jualan baju lebaran, wah ini oke, kita coba yang dulu aja. Nah, di sini kan teman-teman bisa lihat ya, ini udah disiapin template-nya sama Canva, ada untuk headline, ada untuk sub headline, juga nanti ada untuk informasi website misalnya. Nanti teman-teman bisa tinggal diganti-ganti aja nih, misalnya mau diganti nama perusahaan atau mau nama produk, tinggal diketik-ketik aja. Misalnya untuk baju lebaran, mau ganti fontnya juga tinggal diganti font. Opsi font yang bisa dipilih juga banyak. Jangan khawatir kalau cuma pakai Canva yang gratis, karena juga pilihan fontnya juga masih banyak gitu, masih yang bisa digunakan gitu. Info aja nih, aku pakai akun yang udah Canva Pro, jadi udah aku buka semua nih fontnya nih, aku tinggal pakai aja fontnya.
Infonya tinggal diganti, bisa ganti juga ukuran juga bisa, warna juga bisa diganti, tinggal diganti. Nah, ini tadi kayak aku bilang tadi ya, kayak tadi untuk kenapa sih kita butuh brand guideline? Kayak tadi di Canva itu kita udah disiapin nih untuk penggunaan warna, penggunaan logo, penggunaan font yang harus digunakan itu si Canva udah memudahkan teman-teman tuh. Jadi teman-teman nanti misalnya kalau misalnya mau menggunakan brand kit, cuma tinggal diklik di gaya aja, nanti udah ada tuh kayak ini contohnya, kayak Canva Studio mereka udah menentukan font yang digunakan adalah font yang ini nih, font yang no bold ini. Lalu untuk warnanya harus warna ini. Bagaimana sih cara menggunakan warnanya? Cuma tinggal diklik aja nih, tinggal diklik nanti akan otomatis keganti semua tuh pin-pinnya tuh warna-warna desain kita tuh. Mau diacak juga bisa, atau teman-teman mau pilih secara manual juga bisa. Atau untuk font tinggal diklik font, nanti juga font akan otomatis berubah menyesuaikan dengan si brand kitnya brand kita gitu. Nah, teman-teman juga di Canva nanti teman-teman juga bisa juga menganimasikannya untuk biar bisa bikin lebih menarik. Masih supaya bikin menarik, aku mau bikin mungkin sekitar 4 slide pin Pinterest nih. Aku mau bikin konten baju lebaran. Misalnya untuk slide pertama aku mau intro dulu, ini produknya baju lebaran nih. Cuma di slide kedua aku mau nambahin, mungkin aku mau nambahin untuk masuk ke detail detail bajunya mungkin contohnya. Nah, karena aku nggak punya aset untuk baju lebaran, jadi aku coba cari aja baju lebaran yang dia ada di stok Canva ya. Stok Canva ini teman-teman juga bisa lihat, ada banyak sekali sampai jutaan, mulai dari aset foto, aset grafis, ada juga aset GIF, ada juga aset video dan audio yang bisa teman-teman gunakan. Ada 2 tipe aset yang bisa digunakan, itu adalah Canva yang gratis dan Canva yang premium. Kalau Canva yang premium atau Canva Pro biasanya akan ada tandanya nih kayak tanda Pro, berarti ini asetnya premium. Jadi kalau mau digunakan kita harus mengaktifkan dulu si Canva Pro-nya. Tapi ya yang gratis juga banyak sih sebenarnya. Nah, aku akan coba cari gambar baju muslim mungkin. Yang kata kunci baju muslim, apakah ada yang keluar? Kayaknya ada beberapa opsi gambar yang mungkin nanti aku coba. Ini cuma contoh aja ya, teman-teman. Kalau juga misalnya mau pakai foto sendiri, fotonya misalnya udah ada nih, mau masukin ke Canva, itu juga gampang banget. Tinggal tarik fotonya dari folder teman-teman, tarik dari folder, lalu drop ke sini juga, dia akan otomatis ke upload tuh fotonya. Jadi teman-teman bisa gunain tuh foto-foto yang teman-teman punya. Cuma karena aku nggak punya stok baju lebaran, jadi aku pakai stok foto yang ada aja. Jadi mungkin slide keduanya mungkin mungkin kayak ini mungkin ya. Aku akan coba di sini, aku gedein dulu. Aku ini ke crop, aku bisa geser lagi untuk biar dia tidak kepotong semua. Ya, ini sangat gampang sekali, cuma tinggal geser, cuma tinggal tarik, cuma tinggal drop, cuma tinggal gampang banget. Mungkin di sini aku akan coba masukin misalnya untuk detail harga, misalnya ya detail harga sama detail baju. Mungkin ini namanya baju muslim bunga, karena ada bunga di bajunya ya. Harganya mungkin sekitar 200 ribuan. Jadi ingat harus beli baju lebaran buat ini. Oke. Nah, di sini aku akan tambahin beberapa elemen grafis. Kita nggak usah terlalu yang bikin yang gimana, karena kayak tadi sempat aku jelasin di awal, ingat kata kuncinya adalah keep it simple. Jadi kita bikin sesimpel aja, tapi tetap estetik. Ini aku akan tambahkan outline mungkin untuk biar lebih ini aja, ya nggak kosong-kosong banget. Aku akan pindahkan ke belakang, menurut di belakang foto jadinya. Lalu akan ganti warnanya seperti ini, lalu ini ya seperti ini. Kita gedein lagi, tinggal ditarik pinggirnya, ujungnya. Oke. Ini tinggal kita geser, ini juga digeser lagi biar nggak kepotong nanti. Kita ganti biar warnanya tetap warna biru dan biru tua, kita ganti warna biru. Nah, misalnya ini ada 2 slide nih ya, contohnya aja ya. Contoh 2 slide. Nah, aku bisa nih animasiin si slide-nya. Jadi
ketika ditampilkan di pin Pinterest itu akan jadi lebih menarik. Misalnya aku mau coba, ini ada beberapa efek yang bisa digunakan, kayak boleh kombinasi, ada yang sederhana akan seperti ini tampilannya, lalu ada yang menyenangkan seperti ini, dan perusahaan. Ini ya kali ini. Nah, kita bisa pilih beberapa efek ini ya untuk animasinya ya. Kita akan coba, mungkin kita bisa coba. Ini untuk yang slide pertama seperti ini, lalu slide yang kedua nanti akan seperti ini. Kok jadi ini? Maaf. Slide kedua mungkin nanti dia akan break seperti ini. Oke, ini kita udah bikin 2 slide. Nah, kita bisa preview di sini, tinggal klik ini tombol play yang di sini, nanti kita bisa lihat nih, kita pasti tampilan nanti. Oh, nanti seperti ini nih. Oh, oke, lalu masuk ke slide 2. Iya. Nah, nanti akan seperti itu. Jadi teman-teman bisa coba nanti kalau kita setelah ini kita akan langsung masuk ke sesi praktek teman-teman. Jadi teman-teman bisa coba bikin. Nanti juga bisa di-share juga ya Bu Intan ya. Apa nanti gimana ya kita ya untuk melihat karya-karya teman-teman ya? Bisa kasih linknya dari apa namanya? Di kolom chat ya berarti ya. Bisa upload atau bisa kasih link URL dari desainnya tersebut. Atau aku nanti mungkin bisa share ini enggak ya? Nanti aku lihat apakah bisa share screen apa enggak. Mungkin nanti kita pilih beberapa teman-teman dari teman-teman aja kali ya yang ini ya, yang mau berbagi. Ya. Nah, begitu deh teman-teman. Tadi apa aku mau bilang apa ya? Itu tadi yang mau aku jelasin tadi, aku jadi lupa. Untuk materi hari ini semoga bermanfaat nih, karena kalau mohon maaf kalau mungkin tadi ada beberapa saat aku kayaknya terburu-buru banget karena kita juga dikejar waktu juga. Tapi semoga teman-teman bisa dapat nih beberapa intisarinya, apa yang harus kita perlukan untuk membuat konten yang menarik itu. Gitu. Oke, aku selain ke Bu Intan lagi, berarti ini selain ini ya. Boleh tolong share ini nggak, Fik, URL misalnya untuk ke Pinterest template page-nya gitu, biar bisa mulai pada klik dari situ gitu. Template Pinterest. Template page marketplace-nya. Marketplace. Aku coba dulu ya, aku bisa nggak ini ya kalau aku share ininya aja? Nih, itu maksudnya kayak gitu. Ya teman-teman, itu aku udah kasih link yang general ya dari untuk Pinterest. Itu ada sekitar 1000 lebih template yang bisa teman-teman coba pakai. Walaupun yang gratis pun bisa coba juga. Silakan. Atau ini aku kasih Pinterest template untuk Ramadan temanya. Itu yang baru, ada 8 tema Ramadan yang baru kita rilis untuk masa ini gitu. Tapi kalau misalnya mau nyari yang general, dari yang pertama tadi. Sama-sama Kak Ivon. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, tolong silakan di chat ya. Buat Vicky mungkin atau Jasmine bisa tolong bantu dikeroyokin ya, biar. Iya, kita lagi ngecekin ya. Ada nggak Q&A? Thank you. Kak Inaya, ada pertanyaan nih, bolehkah untuk Pinterest dipraktekkan seperti Kak Vicky? Masih belum begitu paham dengan
Pinterest ini maksudnya gimana ya Mbak? Boleh tolong tadi Eh, apakah ya? Dipraktekkan seperti Kak Vicky, step-stepnya gitu. Tadi saya agak belum mengerti, paham kalau upload suatu konten di Pinterest itu aja. Maksudnya dipublish di Pinterest-nya atau kita Iya, pas desainnya? kalau kita membuat konten di Pinterest, Mm-mm. cara-caranya, step langkah-langkahnya itu tadi kan kalau Kak Vicky sudah di Canva sudah mengerti saya cara-caranya gitu. Tapi untuk Pinterest saya masih bingung ya, karena saya belum pertama kali ini. Ya. Oh iya, Hai, yes. Sebentar, aku coba cari videonya supaya aku bisa share recording ya. Karena kalau Pinterest kan di handphone, jadi aku coba cari dulu. Oke, terima kasih. Hai Intan, ini kalau aku share mungkin sekitar 3-5 menit kali ya. Kita masih ada waktu nggak? sorry. Ya bisa, silakan. Boleh? Oke, bentar ya. Aku coba share screen. Screenku sudah munculkah? Ya udah. Sudah. Sip. Oke, jadi pertama-tama ini teman-teman yang mau nantinya bikin pin ide, paling gampang sebenarnya bisa download apps-nya. Memang kalau misalnya di web juga bisa masuk ke pinterest.com, hanya saja nanti ada beberapa fitur yang agak limit karena memang audiens kita 70% memang pakai mobile, jadi kita punya fitur kebanyakan ada di mobile atau apps. Jadi mungkin nanti bisa di-download dulu, nanti bisa langsung masuk ke homepage seperti ini. Nanti teman-teman bisa klik, bisa klik pin ide yang ini. Jadi tadi waktu tanda plus, lalu klik pin ide. Nah, nanti setelah masuk pin ide, tadi kan ada kayak langsung masuk kamera kan, jadi kalian bisa langsung klik kamera itu, bikin konten di situ, atau kalau kalian sudah menyiapkan, kalian juga bisa ngambil dari beberapa galeri yang kalian punya. Setelah itu, ya, kalian akan masuk ke halaman seperti ini. Jadi di halaman ini, tadi gambar yang kalian ambil dari kamera atau gambar yang kalian ambil dari galeri itu akan langsung otomatis masuk. Nanti di sini kan ada layarnya besar nih, yang perlu kalian edit itu nanti pastikan aja gambarnya itu udah sesuai dengan full screen-nya. Jadi nanti kalau audiens kalian lihat pun itu sudah cukup baik. Tadi mungkin dari Vicky juga udah share banyak tuh kayak tips-tips bikin cover dan lain-lain. Dan menurutku itu sangat membantu buat kalian yang mungkin baru mulai atau kayak pengen memperindah konten kalian. Jadi mungkin nanti yang bisa kalian lakukan, kalian bisa pilih template-nya yang pin ide. Jadi kalau kalian pilih template yang pin ide, ntar harusnya otomatis saat kalian download terus kalian upload di sini, harusnya size-nya sudah sama. Jadi kalian udah nggak perlu untuk meresize. Kalau ini kan aku harus resize dulu. Oke. Nah, di sini ini sudah ada beberapa fitur yang bisa kalian buat juga kalau memang misalnya di beberapa halaman selanjutnya kalian ingin diedit pakai menambahkan teks atau kayak nambahin audio, musik dan lain-lain. Jadi di paling kiri ada kayak klip. Nanti kalau kalian klik klip, itu kalian bisa kayak potong videonya sesuai dengan yang kalian mau. Seperti ini.
Kalian juga bisa menambahkan video, misalnya, oh ini kayak cuman 10 detik gitu, tapi kalian pengen nambahin video di sini, kalian bisa juga nambahin video langsung di sini, klik tanda plus, terus nanti kalian bisa langsung masuk ke galeri atau masuk ke kamera. Di sini kalian bisa nambahin teks, kalian ada banyak pilihan font, banyak pilihan warna, sekali lagi kalian juga bisa menggabungkan dengan tadi Canva, jadi kalian misalnya halaman awalnya kalian mau pakai Canva, lalu halaman selanjutnya kalian pengen cuman kayak nambahin teks-teks kecil gitu, kalian bisa banget pakai apa yang ada di sini. Kalian bisa edit teks, edit warna, dan lain-lain. Kalau kalian perhatikan, ini kan ada kayak tadi ya, garis di tengah-tengah, kayak garis birunya gitu. Terus kalian kalau geser kanan-kiri, itu ada kayak button, atau ada kayak teks kecil di bawahnya. Nah, itu menunjukkan nantinya kalau sudah di-upload, itu di kanannya bakal ada button, di bawahnya bakal ada nama kalian. Jadi pastikan kalau kalian bikin konten, nanti mungkin teksnya jangan sampai tertutup. Nah, jadi nanti teman-teman yang lihat bisa lebih jelas, nggak ada yang ketutupan, karena sayang banget kan takutnya informasinya ada yang kurang jelas. Jadi kalian juga bisa perhatikan garisnya, itu kita udah kasih kalian guideline, jadi kalian kalau bisa adanya di tengah gitu, jadi nanti kalau walaupun konten kalian dilihat oleh berbagai perangkat, itu masih bisa dilihat dengan jelas dan nggak ada teks yang terpotong. Oke, ini aku cepetin dikit ya. Nah, tadi ini ada pilihan stiker juga. Nah, tadi pilihan stiker itu kalian bisa pilih di pojok kanan bawah nih ada stiker. Jadi kalian pilih situ, kalian bisa memilih stiker-stiker yang ada di sini, atau kalian juga bisa melakukan mention atau menyebut tadi di atas, itu namanya sebutan, kalian bisa pilih di situ. Stiker kalian bisa pilih warna, kalian bisa atur sesuka hati kalian. Oke, ini aku juga agak cepetin. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya audio atau musik, ini yang di bawah, keempat dari kiri. Kalian juga bisa nambahin kayak audio recording, kalau kalian memang punya kayak step by step yang ingin diceritakan, atau kalian kalau mau nambahin background musik, ada banyak musik yang sudah copyright, jadi kalian nggak masalah kalau mau pakai, ini free, kalian bisa memilih sesuai mood, sesuai dengan genre yang kalian mau. Saat ada musik, kalian nanti bisa punya option untuk bisa kayak di-cut kecil-kecil, atau misalnya kalian mau setiap halaman beda musik juga bisa. Oke, jadi untuk editing itu kurang lebih mungkin sesuatu yang kalian udah familiar lah dengan platform lain pada umumnya. Jadi mungkin di sini sangat mudah untuk diikuti, kalian kayak tinggal klik dan lain-lain. Nah, ini aku tadi mau coba share juga ada yang namanya mention atau sebut. Kalau kalian ada kayak teman yang kolaborasi atau brand, kalian bisa klik di sini, terus taruh namanya dimanapun. Jadi nanti enaknya adalah kalian bisa share audiens kalian. Jadi bayangin audiens kalian yang melihat konten ini, mereka bisa klik dan masuk ke profil teman kalian atau brand kalian. Nah, selanjutnya, tadi aku sempat mention pin ID itu ada bisa sampai 20 halaman, yang tadi kayak ada bar kecil-kecilnya di bawah pin ID. Nah, halaman itu kalian bisa tambah nih nanti di kanan-kanannya. Gunanya apa? Nanti itu kayak jadi cerita. Jadi misalnya di sini kan aku cuma pakai cover nih, membuat lilin estetik. Tapi nanti step by step-nya bakal aku ceritain di halaman-halaman selanjutnya. Dan ini juga tadi mirip nih dengan yang tadi di demoin sama Vicky. Jadi kalian bisa bikin juga beberapa template yang kalian buat untuk setiap halamannya. Oke, selanjutnya mau aku share, setelah kalian kayak oke dan selesai dengan itu, nanti setelah kalian next, kalian akan masuk ke halaman ini untuk menambahkan detail. Jadi isi seperti judul, kalian bisa edit sampul. Jadi kalau judul tadi aku udah mention berkali-kali nih bahwa itu penting banget kalian isi. Tadi juga itu udah nyebutin bahwa dengan judul paling nggak orang-orang tahu nih ekspektasinya apa. Kalian bisa buat sesimpel mungkin, coba dipikirkan kalau audiens kalian cari
konten kira-kira apa sih yang dia tulis gitu di dalam konten itu, di search-nya, di pencariannya. Lalu kalian bisa nambahin pilihan papan, pilihan tag. Tadi aku lihat ada pertanyaan tentang tag. Jadi memang tag yang ada di Pinterest itu sudah di set. Jadi memang bukan seperti tag yang kalian bisa seenaknya buat. Kalian bisa mencari tag karena itu sudah di set oleh Pinterest. Nanti tag-tag itu kalian bisa buat seperti ini, ada 10 maksimum. Kalau misalnya apps kalian bahasa Inggris, memang tag-nya bahasa Inggris. Tapi itu tidak masalah karena sebenarnya itu hanya kayak translatean aja. Nantinya gunanya saat kalian menggunakan tag, algoritma kita bisa mengetahui atau bisa lebih yakin bahwa memang konten kalian ini tentang lilin loh, tentang DIY. Jadi nanti akan ditunjukkan ke audiens yang cocok juga. Selain itu, kalian juga di kiri nih ada kayak bentuk folder, itu kalau kalian klik, kalian bisa save atau disimpan di draft. Jadi nanti kalau misalnya, aduh belum yakin mau di-post, kalian bisa post lagi nanti bisa lagi dibuka saat masuk lagi ke tanda plus, terus pin ID, nanti akan otomatis keluar dan kalian bisa melanjutkan. Moga-moga demonya cukup jelas, tapi sebenarnya pada dasarnya untuk kalian bisa menemukan, itu tadi ada di sini. Jadi tanda plus, kalian klik, lalu masuk ada yang namanya pilihannya pin ID. Nah, saranku sebenarnya coba aja dulu, karena sebenarnya ini semua fiturnya sudah cukup mudah diikuti. Kalian coba bikin satu, terus nanti kalian semakin practice makes perfect, jadi semakin lama kalian pasti semakin biasa untuk bisa bikin konten yang lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih Kak Alifa. Mudah-mudahan cukup jelas ya Kak Inaya. Jelas, terima kasih Kak Alifa. Oke, sip. Sekarang udah jam 8.15 nih. Mungkin kita tunggu 5 menit, atau mau sekarang aja Vicky, kita mau discuss salah satu desain ya, Kak Rere yang udah submit untuk desain, contoh desain yang dia buat untuk Pinterest. Boleh, kalau mau ini aja. Boleh ya. Sebentar aku share lagi di chat supaya nanti Vicky bisa langsung klik ya. Silakan. Udah di chat. Oke, terima kasih, aku cek ya. Yuk, thank you. Ini Mbak Rere bikin desain kartu ucapan menggunakan Canva. Mau di share screen ya? Di share screen, klik. Oh iya. Kita share screen aja ya. Kelihatan ya? Ya. Oke, ini Mbak Rere udah bikinnya udah cukup dari kalau untuk soal komposisi ini udah cukup bagus. Tapi kalau boleh komen ya, ini Mbak Rere untuk judul nih. Ingat, judul tuh harus jangan terlalu kecil Mbak Rere. Nanti orang juga, dan warna juga jangan nyaru sama warna background. Nanti orang juga bingung mau bacanya. Ini kok baca. Tadi aku di awal aku sempat kesulitan untuk membaca ini judulnya mana ya gitu. Oh ternyata judul di bawah gitu. Dan judulnya itu pun desain kartu ucapan menggunakan Canva. Dan ya judulnya agak sedikit kecil, jadi aku harus lebih teliti lagi nih membacanya gitu. Nah kita kan nggak mau kan nanti kalau ketika orang-orang udah lihat nih, oh ini apa ya gitu, tapi mereka nggak dapat konteksnya karena mereka skip ketika membaca headline. Ini harus diingat lagi, headline adalah sangat penting. Di awal itu orang akan baca dulu judulnya nih. Kalau boleh aku saran, untuk judul mungkin bisa diposisikan mungkin untuk lebih di atas atau tengah, atau bisa digedein lagi. Bagaimana judul ini supaya tetap judul adalah harus yang terlihat terlebih dahulu, baru orang ketika itu dia akan scanning secara keseluruhan visualnya. Baik, terima kasih Kak atas masukannya. Ya, sama-sama. Oke, makasih Kak Rere. Ada pertanyaan kah buat udah Vicky? Atau kita bisa ke Kak Audi kali mungkin nih, udah sharing ke kita juga. Oh, Kak Rere udah ini ya.
Oke, sebentar ya, aku share dari Kak Audi. Makasih nih Kak Audi udah sharing. Sebentar ya, silakan di chat. Thank you. Ini aku share lagi ya, bentar. Thank you. Ini punya Kak Audi. Dia Kak Audi, bikin iya. ini tempat bersihnya. Oke. Oke, ini juga komennya aku nggak jauh-jauh dari teks lagi. Oke, kita harus memilah sih, maksudnya informasi yang mau disampaikan di awal. Maksudnya ketika di sini ada dua informasi ya yang aku tangkap ya. Dia lagi ingin promosiin tempat, lalu juga pengen ngejual desain yang bisa membantu menjaga toko idaman. Ini karena untuk teksnya juga terlalu panjang, mungkin ini bisa dibagi lagi nih Mbak Odi nih. Jadi mungkin yang kita bisa pointing dulu nih part yang ingin mempunyai tempat bisnis yang menarik. Nah ini bisa dijadiin judul nih, bisa dijadiin headline, bisa digedein lagi taruh di atas atau mau taruh dimanapun yang bisa lebih terlihat. Lalu baru itu ada gambar. Nanti yang part yang nggak mau sama dengan yang lainnya atau model tampilan yang sederhana bisa dijadiin sub headline. Lalu nanti ada tambahan informasi lagi, isinya desain yang bisa membantu mewujudkan toko idaman. Nah, ini juga perlu diperhatikan adalah call to find more. Ini adalah ini berarti di CTA-nya ya, karena kita pengen juga di CTA-nya orang-orang pengen kalau mereka informasi lebih lanjut, mereka bisa menghubungi nomor yang tertera di sini. Ini juga perlu diposisiin di bawah kalau misalnya headline di atas, lalu juga ada isi dan gambar di atas, berarti kita akan mulai mengarahkan orang ketika orang scanning ke bawah, mereka akan menemukan solusinya apa, gue bisa menghubungi kemana, atau gue harus klik tombol apakah atau apa gitu. Kalau di sini kan kita menggunakan informasi bisa menghubungi nomor ini gitu. Ini juga bisa digedein lagi atau bisa menggunakan warna yang lebih kontras lagi, jadi orang ketika scanning juga langsung menangkap mereka bisa kontak kemana. Paling itu sih kalau dari aku. Oke, makasih Vicky. Ini aku lagi nyari Kak Audi. Coba kelihatan ya. Boleh bilang. Pengen ngebuka, pengen di unmute. Mungkin kalau Jasmine ngelihat kali ya. Mungkin. Makasih Kak. Oh, udah ya. Sorry, thank you. Sama-sama, makasih Kak. Sorry lagi di kamar. Ya. No, Pak, makasih udah berpartisipasi, semoga bermanfaat. Mungkin satu lagi dulu kali ya, sebelum kita ngebahas sedikit tanya jawab. Maaf nih waktunya memang agak molor sedikit. Ada banyak pertanyaan sini yang udah aku kumpulin. Oke, Vicky, ini yang barusan aku di chat itu dari Kak Reviana Andia. Makasih Kak atas kirimannya. Oke. Wow, Kak siapa tadi aku lupa. Kak Riana ya. Yang ini barusan ini Kak Reviana. Reviana ya. Ini Kak Reviana share-nya link edit nggak sih ini? Tunggu sebentar deh. Aku belum. Ini link edit kayaknya deh. Iya, link edit nih. Ini juga ya ini kita bisa kerja bareng nih Mbak Reviana. Aku bisa bantuin nih. Aku bisa bantu ganti-ganti warnanya nih. Nah ini juga aku komen dulu paling ya untuk ini ya. Iya untuk overall udah oke, cuma warna dihindari jangan bertabrakan nih, kayak mungkin kita bisa perhatikan nih kayak si lampu lenteranya ini kan warnanya coklat ke kuning, dan sedangkan backgroundnya juga coklat gitu. Jadi nanti kesannya kayak si lampunya kayak nggak kelihatan banget gitu karena udah hilang sama background. Lalu untuk Mbak Susi, jangan diganggu dulu. Oke, lalu ada untuk judul, ada untuk sub headline juga. Ya, ini juga kalau bisa untuk si Ramadan Mubarak kita mungkin bisa lebih gedean lagi nih. Kalau aku boleh edit sebentar. Aku akan aku gedein, lalu aku akan centerin di tengah. Karena aku mau ini berarti untuk kartu ucapan selamat berpuasa ya.
Lalu di sini juga, ini mungkin kalau boleh jangan dibikin 3 paragraf, kita bikin 1 aja. Karena menurut aku ini juga bukan informasi yang terlalu penting banget, karena ini cuma untuk pemanis kata subheadline aja. Jadi mungkin ini bisa jadi satu paragraf, 1 alinea aja. Lalu gambarnya kita pindah ke sini. Awalnya kalau boleh aku pindahin, ini juga ini aku pindah ke sini. Maaf ya Mbak Deviana ya, aku otak-atik ya, nggak apa-apa ya. Jadi kita ini juga. Lalu informasi tanggal, aku mau ya bikin rata kiri aja, aku gedein lagi. Nah, kenapa? Ya makanya aku tadi di awal tuh bilang kenapa sih headline itu juga penting banget. Karena headline ya tadi Mbak Palesnya juga sempat mention juga ya, untuk headline itu penting karena nanti itu yang bisa bikin konten kita terlihat sama orang-orang gitu. Karena nanti konten kita bukan cuma konten kita aja gitu yang kita upload. Nah, contoh misalnya kalau kita udah bikin nih desain malam ini, kita mau langsung upload, ya kita juga akan dengan semua peserta yang 148 peserta malam ini juga pasti akan upload juga malam ini gitu. Nah, makanya kita perlu bikin konten yang headline, konten yang benar-benar menarik gitu, konten yang headline yang bisa bikin orang untuk tertarik untuk melihatnya. Kalau untuk perpaduan warna, nah nanti kita bisa paduin juga. Kalau misalnya kita masih bingung nih mau maduin warna, aku mau maduin warna gimana ya? Aku nggak bisa nih cocok-cocokin warna nih, aku nggak ngerti cocok-cocokin warna. Nah, kalau masih bingung, tadi aku juga sempat jelasin di awal, kita bisa gunakan si fitur gaya ini. Nah, fitur gaya ini kita udah sediain. Jadi ini ada pilihannya untuk semua, ada untuk warna, ada untuk font. Kalau semua itu dia akan berubah semua, dari font sampai warna akan berubah semua. Kalau warna dia akan cuma merubah warna aja. Kalau untuk font dia akan merubah font aja. Aku akan praktekin satu, misalnya aku mau merubah warna aja ya, karena tadi kita concernnya mungkin aku nggak bisa maduin warna misalnya. Ya udah kita akan coba. Ini udah ada beberapa color palette yang udah disediain sama Canva. Ini untuk beberapa opsi warna yang nanti bisa dipilih-pilih juga, misalnya untuk warna ini, atau aku nggak mau backgroundnya biru, aku masih mau pakai color palette ini, cuma aku nggak mau warna biru, aku mau pilih acak lagi juga bisa, pilih acak lagi, dia akan berubah lagi, akan berubah lagi. Atau mau ganti warna yang lain, aku mau ada warna yang islami deh misalnya. Islami mungkin hijau, kuning gitu-gitu ya mungkin ya. Mungkin contoh kayak gini gitu, misalnya kayak gini. Ini juga aku nggak mau, mungkin hijaunya bisa nggak yang lain ya gitu, atau ini ya perpaduan seperti ini. Nah, beberapa aset di Canva kita tuh bisa ada beberapa yang bisa diganti. Mungkin kalau yang gambar masjid ini kan mungkin dia lebih ke foto ya, mungkin lebih ke aset yang udah flatten gitu. Misalnya kita mau cari aset gambar masjid yang bisa diganti juga nggak warnanya. Kita bisa cari tuh aset grafis. Nanti ada beberapa aset yang sama Canva itu kita udah dikasih pilihan bisa diganti-ganti warnanya. Misalnya contoh kita bisa combine juga sih sebenarnya sih. Misalnya contohnya ini, contohnya. Nah, kalau ini kita juga bisa merubah warnanya. Mau disamain dengan warna orange-nya atau mau sama warna putih juga bisa. Aku mau ganti. Kalau yang sekarang kan ini nggak bisa ya, karena ini dia image ya, bukan aset, bukan vektor atau bukan aset yang bisa diedit warnanya. Nah, paling seperti itu Mbak Revina, kalau boleh aku kasih masukan. Jadi segitu. Makasih Vicky untuk masukannya dari Kak Reviana, mudah-mudahan cukup jelas ya. Makasih banget nih semuanya. Kita nggak bisa kasih diskusi untuk semua praktek-prakteknya. Cuma tapi ada satu nih dari Kak Prita ya. Kak Prita ini lagi coba untuk bikin IDPin dalam bentuk video review. Jadi mungkin formatnya agak sedikit berbeda. Mungkin yang ini yang terakhir, Vicky. Habis itu kita ngebahas 3 pertanyaan. Habis itu kita closing. Terima kasih. Ini yang terakhir. Aku share lagi ya, maaf. Oke, share orange. Review pigeon. Video kaget astaga. Bahas produknya. Ini dia produk yang mau aku bahas hari ini. Ini adalah Pigeon Tins Gelatin.
Lanjut kita ke aplikatornya. Untuk aplikatornya itu seperti aplikator lip tint pada umumnya gitu loh, yang ujungnya itu miring. Jadi enak banget buat diaplikasiin ke bibir. So, untuk review si Pigeon Tints Gelatin hari ini Oke, untuk ini ya tetap mungkin masih PR banget sih kalau kita ngomongin soal komposisi ya. Nanti teman-teman juga mungkin kalau mau untuk belajar lebih soal komposisi, mungkin bisa gunain template-template yang udah disediakan sama Canva dulu. Misalnya kan kayak tadi kayak contoh yang sempat aku bikin di awal, kita bisa pakai template yang ada, cuma tinggal ganti foto, tinggal ganti video. Ini juga agak terlalu plain, agak masih kosong banget. Simpelnya simple banget, kesimpulan banget. Mungkin bisa ditambahin beberapa elemen grafis atau tambahin sedikit elemen grafis atau beberapa pernak-pernik deh gitu kayak gitu biar lebih nggak terlalu kosong banget gitu. Jadi kalau misalnya untuk video kayaknya udah ya di Canva juga bisa upload video ya. Kita mau masukin video kita sendiri juga bisa gitu. Jadi biar lebih si kontennya biar lebih interaktif. Oke, makasih Vicky. Mudah-mudahan Kak Prita cukup jelas ya. Makasih banyak Kak masukannya. Oke, makasih banyak. Jadi kita lanjut ke question and answer ya. Ini karena keterbatasan waktu kita pilih dari yang pertama kali yang awal-awal ngasih pertanyaan ya. Ada pertanyaan dari Kak Foni dari Vibes, nanya mengenai karena dia pakai Pinterest dalam bahasa Inggris, jadi munculnya tag-nya juga dalam bahasa Inggris. Apakah itu ngaruh untuk audiensnya? Berarti ya Kak Foni ya. Yes, aku tadi udah jawab juga di chat. Jadi memang untuk tagging, tadi udah jawab juga di waktu aku demoin. Jadi emang untuk tagging, kalau kalian apps-nya pakai bahasa Inggris, maka tag-nya juga akan bahasa Inggris. Tapi itu nggak masalah dengan audiens kok, karena itu bahasanya hanya untuk bahasa apps. Nantinya untuk Indonesia, pokoknya nanti untuk distribusi itu sebenarnya sesuai dengan negara. Jadi negara yang kalian tulis, kalau kalian mau lihat ke profil kalian, lihat pengaturan atau setting, lihat negaranya apa, dan disitulah konten kalian akan didistribusikan. Jadi bukan berdasarkan yang tag. Kalau tag hanya untuk bahasa di apps-nya aja, jadi nggak ada masalah. Oke, makasih Kak Liva. Terus pertanyaan selanjutnya dari Kak Aka. Di mana kita bisa mendapatkan info terkait pencarian terpopuler Pinterest gitu. Kalau untuk yang Pinterest Trend itu hanya untuk market Amerika ya, Kak Alifa ya. Kalau untuk Indonesia kita belum ada tools. Masih harus Iya benar. Ya. Benar banget. Jadi buat saat ini memang untuk Indonesia kita belum punya data sebanyak US yang bisa kita share, sayang sekali. Jadi mungkin teman-teman yang pengen lihat pencarian terbaru bisa masuk ke apps, kalian bisa masuk ke halaman pencarian atau kalian klik yang tanda kaca pembesar. Nanti di situ kalau kalian lihat itu ada di bawahnya populer di Pinterest, paling bawah kalau kalian scroll. Nah, paling enggak itu sebenarnya kayak gabungan antara yang populer di Pinterest dan juga gabungan dengan vertikal atau hal-hal yang sering kalian cari. Jadi misalnya kalau kalian sering carinya fashion, mungkin populer di Pinterest juga akan berbau fashion. Kalau misalnya kalian sering carinya makanan, maka populer di Pinterest-nya juga akan berbau makanan. Jadi itu salah satunya yang bisa kalian lihat. Yang lainnya kita juga punya beberapa, kalau kalian masih ada di halaman yang sama, di halaman pencarian itu, di atasnya kan ada tuh kayak ide dari kreator, atau ada juga inspirasi hari ini. Itu memang halaman yang dikurasi oleh tim kami, tapi tim kami juga selalu melihat trennya. Jadi kalian juga bisa tuh kalau ngelihat tren hari ini di situ. Semoga itu menjawab. Oke, makasih Kak Alifa. Terus
ini ada komentar aja untuk Kak Vicky dari Kak Irwan. Kak Vicky buat Canva kelasnya dong untuk belajar lebih dalam. Terus, Oke, aku coba ya kalau aku ada ini ya. Nanti mungkin kita ada sesi-sesi lagi ya, Mbak Intan ya. Ya mudah-mudahan kita bisa juga explore untuk Pinterest lebih dalam lagi ya, karena ini kan cuman permukaan aja yang kita bahas gitu. Terus ini juga ada pertanyaan spesifik dari Kak Joshua, mau nanya bedanya brand guideline dengan mood board itu apa ya gitu. Ya mungkin bisa dibantu dari Kak Alifa ya. Kalau mood board itu sebenarnya bisa bagian dari brand guideline ya nggak sih? Mood board itu lebih sebagai visualisasi dari brand guideline kita, bukan gitu ya Kak? Ya mungkin ntar Vicky juga bisa jawab sini tentang hal-hal desain ya. Cuman setauku benar, jadi kalau mood board atau sering tuh biasanya kedengar kayak kalau mau bikin mood board bikinnya di Pinterest gitu ya. Biasanya mood board itu sekedar kayak inspirasi, kan board itu kan kayak papan ya. Jadi biasanya orang-orang tuh kayak ngoleksi gambar atau video yang jadi inspirasi untuk membuat suatu project atau membuat suatu kayak rencana. Mereka biasanya ngegabungin tuh. Nah, itu gabungannya namanya mood board. Nah, kadang-kadang orang-orang di Pinterest, mood board-nya itu dibikin di satu papan atau di board. Itu yang sering kita dengar. Nah, bedanya dengan brand guideline, benar yang tadi kata Intan, biasanya mood board ini jadi kayak step pertamanya sebelum kalian bikin kayak anything lah. Misalnya mau rencana kayak, atau mau bahkan kayak konten, atau bahkan branding kalian sendiri, kadang-kadang orang memang butuh mood board untuk kira-kira kayak memvisualisasikan gitu, warnanya kira-kira yang pas apa, kira-kira moodnya yang mau di-set apa nih, apakah mau lebih serius, mau lebih casual, mau apa, dan itu biasa di-setnya di mood board. Ya kalau ada komentar lain, cuma rasanya itu lebih ke arah general ya, sebagai kayak konten dan desain ya, definisinya. Oke, thank you Kak Alifa. Dari Vicky mungkin ada mau tambahan? Ya, mungkin nambahin dikit sih, tadi Mbak Alifa juga udah kasih gambaran besarnya juga. Kalau mood board sih kayak Mbak Alifa bilang juga, itu sebenarnya untuk inspirasi kita aja. Misalnya kalau kita mau bikin desain, kenapa mood board dibutuhin, biar kita juga nggak tetap ada panduan nih, nanti mau bikin kayak desain kayak gimana nih. Misalnya kita mau bikin tema Ramadan, lalu kita cari mood board untuk cari gambar-gambar yang berhubungan dengan Ramadan. Pasti nanti akan kita bisa lihat tuh kayak style foto, warna yang keluar warna apa, terus jenis font yang lebih banyak dipakai itu kayak gimana gitu. Nah, itu bisa jadi untuk referensi, karena si mood board emang fungsinya adalah sebagai referensi aja. Sedangkan untuk brand guideline itu adalah itu panduan untuk brand kita, biar tetap ada aturan nih. Misalnya kalau kayak aku sempat bilang di awal, kita mau bikin logo untuk penempatan logo di mana, kalau untuk menggunakan fontnya, font harus yang seperti apa. Tidak boleh kalau di brand kita udah ngomong fontnya harus font A, berarti kita nggak bisa pakai font B, berarti tetap harus pakai font A kalau kita punya brand guideline. Itu pun juga warna, misal kita udah dari brand guideline udah nentuin nih warna yang harus digunakan adalah warna ini, warna ini, warna ini. Kita nggak bisa menggunakan warna yang lain lagi selain warna yang udah ditentuin tadi. Itu fungsinya brand guideline, itu biar tetap konsisten si brandnya. Oke, thank you Vicky. Berhubung keterbatasan waktu, kita pilih satu lagi ya. Aku ada listnya sih, tapi untuk Kak Alifa mungkin ya. Kak Alifa, apakah ada pertanyaan yang Kak Alifa pengen jawab, atau aku pilih dari list yang ada? Boleh dipilih aja. Boleh pilih aja ya. Ini kalau gitu, sebentar ya. Tadi Kak Foni nanya, dia kurang paham dengan little hook dan jeda. Tadi waktu Kak Vicky ya, berarti ini pertanyaannya. Bu Indah, boleh diulang lagi pertanyaannya? Dari Kak Foni nanya, kurang paham dengan little hook dan jeda. Boleh tolong di-explore sedikit? Iya, kalau little hook itu mungkin bahasa Indonesianya apa ya? Kait kecil mungkin ya sebenarnya fungsi little hook. Maaf, ada intro, bentar ya.
ada pesan sponsor. Iya, ada pesan sponsor sebentar. Maaf ya teman-teman. Dimaklumi. Iya. Kalau Little Hook itu tadi mungkin lebih ke fungsinya adalah dia untuk bisa bikin orang apa ya istilah bahasa Indonesia kayak aku juga bahasanya bingung nih. Istilah itu orang kalau melihat kalimat yang kita selipin Little Hook, misalnya mungkin kayak contohnya mungkin di kalimat pertama itu kita selipin nih mau tahu cara bagaimana bisa kaya. Kan itu kan misalnya untuk kalimat pertama gitu. Nah, biasanya tuh itu bisa bikin orang nyangkut nih sama si kalimat itu. Orang pasti pengen tahu kan, wah, gue mau dong pengen jadi kaya dong gitu. Gimana caranya ya gitu. Nah, ketika kita memberikan kalimat Little Hook itu di awal di kalimat pertama, itu bisa bikin orang jadi pengen tahu konten selanjutnya apa. Mereka akan membaca lebih dalam lagi. Sedangkan untuk jeda kita kasih jeda itu biar orang bisa mencerna dulu nih informasi yang dia udah baca sebelumnya. Misalnya dia udah baca di paragraf pertama, dia udah baca panjang banget informasi yang udah kita sampaikan. Tentu kita perlu kasih dia jeda nih. Itu tadi mungkin bisa juga menyelipkan infografis atau memberikan beberapa poin-poin penting dengan kasih list. Kenapa jeda dibutuhkan itu tadi karena mereka bisa mencerna dulu informasi yang udah mereka baca tadi, karena umumnya ketika orang dia udah baca panjang, terus dia harus di bawah dia ketemu teks panjang lagi, dia umumnya orang-orang akan lupa nih tadi yang apa dia udah baca, dia akan terdistract dengan informasi yang baru dia baca lagi di bawahnya. Nah, makanya kita harus berikan jeda itu tadi. Oke, mudah-mudahan cukup jelas ya Kak Foni. Buat teman-teman yang lain, kalau misalnya nanti ada pertanyaan yang maaf nih banyak yang belum bisa kita jawab, silakan bisa kontak ke Facebook group Canva Indonesia, Canva Love Indonesia, nanti kita share, dan juga bisa juga mungkin kalau untuk hubungin ke Kak Alifa enaknya gimana ya kalau misalnya, atau ada forum tertentu kah yang bisa mereka reach out gitu Kak? Untuk kita ada email sih nanti yang bisa aku share. Jadi buat teman-teman kalau ada pertanyaan bisa email ke sana. Oke, thank you. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin sekarang kita bisa langsung ke Kak Alifa mau share mengenai mini challenge dari Pinterest. Silakan. Thank you. Aku share screen. Ini slide-slide terakhir. Jadi tadi udah seru banget nih kita belajar tentang pin ide, kita juga belajar tadi bikin kayak desain yang menarik dan sebenarnya gampang banget kan tadi kayak tinggal drag and drop gitu dan aku lihat udah banyak banget tadi link-link teman-teman yang udah share. Jadi kita pengen ngasih kesempatan ini untuk kalian bisa menunjukkan hasil kalian dan pastinya ada rewards-nya. Nah, caranya gimana? Jadi kita sekarang akan kerjasama dengan Akademi Kreator Pinterest. Jadi mungkin kalau teman-teman ada yang belum tahu ini apa, nanti aku share linknya di chat. Di sini kita sudah punya satu pin ide yang kita kerjasama dengan Canva yang kita sudah buat. Jadi nanti kalau kalian udah masuk, kalian klik ke pin ide ini, nanti kalian muncul seperti halaman kedua ini. Nanti di pojok kanan bawah ada kayak kotak kecil. Kalian klik lihat semua, di sini kalian klik buat kreasi Anda. Nah, nanti setelah kalian membuat pin ide itu di kreasinya di Canva, kalian bisa download, lalu kalian bisa upload nih di sini. Nanti kita bisa lihat kreasi kalian. Nanti teman-teman juga bisa lihat kreasi teman-teman yang lain, kayak contohnya ya di halaman yang keempat ini kalian lihat udah ada, Ini kayak contohnya nanti bakal kayak gini, jadi kalian bisa lihat nih kreasi teman-teman yang lain seperti apa. Nah, buat nanti teman-teman yang sudah upload, kita juga bakal ada satu, Canva akan ngasih Canva Pro selama 3 bulan secara free. Yang kedua, kita punya Tokopedia gift voucher sebanyak 300.000. Dan terakhir akan ada eksklusif Pinterest merchandise. Jadi kita tunggu untuk hasilnya dan detailnya bisa lihat nanti instruksinya ada di pin ide ini. Berapa lama sampai nanti gimana pengumumannya dan lain-lain. Jadi ya kita tunggu hasilnya dan kita nggak sabar buat lihat kreasi-kreasi kreatif kalian. Kalian bisa screenshot ini juga kalau misalnya biar bisa lebih jelas nanti untuk ikut kontesnya.
Oke, makasih Kak Alifa. Makasih juga udah share emailnya Kak Alifa ya, itu udah ada di chat creatorsid@pinterest.com. Teman-teman silakan email ke sini kalau misalnya mau kontak ke Kak Alifa untuk tanya-tanya atau konsultasi. Kayaknya itu dulu ya, mungkin untuk sesi kali ini. Makasih banyak atas partisipasinya, banyak sekali antusiasnya teman-teman. Terus ini ada banyak sekali komentar-komentar yang kita nggak sempat tayangin, dan juga ada banyak suggestion. Kak Marcel, maaf ya, belum sempat nih. mungkin next session ya. Terus juga dengan template-template yang udah di-share. Terus dari aku itu dulu kali ya, tapi sebelum kita tutup mungkin dari Kak Vicky ada wejangan atau pesan-pesan yang lain, silakan. Kalau dari aku sih paling singkat aja, intinya aku sih mau menyampaikan sih teman-teman jangan takut, jangan malu, atau dengan ya namanya juga belajar, kita pasti ada yang salah, pasti ada yang kurangan. Makanya kita juga kita ngadain kelasnya juga buat bisa membantu teman-teman juga nih gitu. Jadi intinya sih jangan takut aja untuk membuat desain yang menarik gitu. Paling itu aja sih dari aku, Bu Intan. Oke, makasih Vicky. Dari Kak Alifa mungkin ada wejangan dulu buat kita di sini. Jangan, ya mungkin sedikit tips buat teman-teman yang baru mulai, mungkin jadi konten kreator, atau tadi yang Vicky bilang baru mulai desain. Kayaknya hal pertama sebenarnya lakuin aja dulu, bikin aja dulu, lalu upload aja dulu. Urusan belum perfect, belum sempurna, masih banyak kurangnya, itu kan sebenarnya sesuatu yang jadi proses, dan nantinya setelah kalian upload pertama, kedua, ketiga, kalau kalian konsisten, nanti juga akan bisa jadi lebih baik. Jadi mulai dulu, kita tunggu hasil-hasil kalian di pin ide yang aku udah share tadi linknya untuk kontesnya. Jadi kita tunggu di sana. Nanti ya good luck. Itu aja. Oke, makasih Kak Alifa. Terus nanti kita boleh ini nggak minta presonya buat di-share ke teman-teman lewat email? Ya, slide-nya ya. Iya, slide-nya. Betul. Yap, bisa. Jadi makasih teman-teman semua di sini. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dengan sesi selanjutnya dengan Pinterest Indonesia dengan timnya Kak Alifa. Terima kasih. Selamat malam. Selamat beristirahat. Bye. Terima kasih. Terima kasih banyak teman-teman.